Selamat pagi, Ibu Livia. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan karya ilmiah mengenai pengaruh media sosial YouTube terhadap minat belajar mahasiswa Universitas Bina Nusantara. Berikutnya, latar belakang akan dibacakan oleh anggota kelompok kami, yaitu Ethel. Media sosial dapat diartikan sebagai suatu wadah yang pada umumnya digunakan oleh masyarakat sebagai sarana komunikasi. Dengan majunya zaman, masyarakat Indonesia sepertinya tidak pernah lepas dari penggunaan media sosial. Sebab selain sebagai sarana berkomunikasi, media sosial juga dapat digunakan oleh masyarakat untuk berbagai fungsi. Seperti contohnya yaitu mencari hiburan semata, mempromosikan bisnis, menggali berbagai informasi, dan mencari pengetahuan. Dalam penggunaannya, media sosial memberikan dampak negatif maupun dampak positif bagi penggunanya. Salah satu pengguna yang memanfaatkan media sosial adalah mahasiswa. Dan salah satu media sosial yang kami pilih adalah platform YouTube. Mahasiswa biasanya menggunakan media sosial YouTube untuk keperluan belajar. Selain itu, media sosial YouTube juga dapat digunakan untuk mencari informasi yang sulit ditemukan di buku, melakukan penelitian, mempermudah akses informasi baru, serta sebagai sarana kreativitas dan hiburan. Dengan adanya informasi yang berupa di video YouTube, maka cenderung akan membuat para mahasiswa lebih dapat memahami materi yang mereka cari dan dapat menjadi aplikasi yang sangat membantu para mahasiswa dalam keberlangsungan untuk meningkatkan proses minat belajar. Berikut merupakan beberapa rumusan masalah yang kami gunakan untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang akan diisi oleh responden di kuesioner yang kami serahkan kepada mahasiswa Universitas Bina Nusantara dan kemudian hasil akan digunakan sebagai hasil penelitian kelompok kami. Yang pertama, apa alasan mahasiswa Universitas Bina Nusantara menggunakan media sosial YouTube? Yang kedua, apakah dampak positif serta dampak negatif penggunaan media sosial YouTube bagi mahasiswa Universitas Bina Nusantara? Yang ketiga, bagaimana cara mahasiswa Universitas Bina Nusantara mengatasi dampak negatif dari penggunaan media sosial YouTube? Yang keempat, apakah media sosial YouTube dapat meningkatkan minat belajar mahasiswa Universitas Bina Nusantara? Yang kelima, apakah media sosial YouTube dapat menjadi referensi utama dalam menjalankan minat belajar bagi mahasiswa Universitas Bina Nusantara? Berikut merupakan beberapa tujuan dari dilaksanakannya penelitian oleh kelompok kami. Yang pertama, untuk mengetahui apa yang menjadi alasan mahasiswa Universitas Bina Nusantara menggunakan media sosial YouTube. Seperti apakah media sosial YouTube benar-benar membantu Anda untuk meningkatkan minat belajar Anda atau tidak. Yang kedua, untuk mengetahui apakah dampak positif serta dampak negatif penggunaan media sosial YouTube bagi mahasiswa Universitas Bina Nusantara. Karena jika media sosial YouTube tidak dapat digunakan, maka akan menimbulkan dampak negatif. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana cara mahasiswa di Universitas Bina Nusantara mengatasi dampak negatif dari penggunaan media sosial YouTube. Yang keempat, untuk mengetahui apakah media sosial YouTube dapat meningkatkan minat belajar mahasiswa Universitas Bina Nusantara. Yang terakhir, untuk mengetahui apakah media sosial YouTube dapat menjadi referensi utama mahasiswa Universitas Bina Nusantara dalam menjalankan minat belajar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu melalui survei dengan pemberian kuesioner sebagai teknik pengumpulan datanya. Penggunaan metode tersebut bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta dengan mengumpulkan data dari sampel penelitian. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Bina Nusantara dan sampel penelitiannya berjumlah 34 mahasiswa. Dari data yang terkumpul tersebut akan diolah dengan mendeskripsikan data dan menarik kesimpulan. Dalam pengumpulan data melalui kuesioner ini, kami akan memberikan 7 pertanyaan tentang respon mahasiswa mengenai pengaruh media sosial YouTube terhadap minat belajar mahasiswa Universitas Bina Nusantara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari survei yang telah dilakukan oleh kelompok kami.
Kuesioner tersebut diisi oleh 34 mahasiswa Universitas Bina Nusantara dari angkatan Binusian 26, Binusian 24, dan Binusian 23. Nah, pada pertanyaan 1, kami bertanya, seberapa sering mereka bermain media sosial YouTube dalam sehari? Hasil pertanyaan ini pun terdapat di dalam diagram lingkaran ini. Didapatkan hasil sebanyak 29,4% atau 10 orang bermain media sosial YouTube kurang dari 1 jam per harinya. Dan sebanyak 47,1% atau 16 orang bermain media sosial YouTube selama 2-4 jam per harinya. Lalu sebanyak 23,5% atau 8 orang bermain media sosial YouTube selama 5-8 jam per harinya. Kemudian yang terakhir, tidak ada responden yang bermain media sosial YouTube lebih dari 8 jam per harinya. Nah, pada pertanyaan kedua, kami bertanya mengenai alasan mereka menggunakan media sosial YouTube. Hasil pertanyaan ini pun terdapat di dalam diagram bar ini. Didapatkan hasil bahwa semua responden atau sebanyak 34 orang menggunakan media sosial YouTube sebagai hiburan bagi mereka. Selain menggunakannya sebagai hiburan, terdapat 2 responden yang juga menggunakan media sosial YouTube untuk bisnis, dan 25 responden yang turut serta menggunakan media sosial YouTube untuk mereka belajar. Melihat hasil ini, dapat disimpulkan bahwa sedikit yang menggunakan YouTube untuk melakukan bisnis. Orang-orang lebih sering menggunakan YouTube sebagai tempat mereka mencari hiburan dan belajar. Hal ini juga karena dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Orang-orang lebih memilih platform lain untuk dijadikan tempat mereka berbisnis, seperti Facebook, Instagram, dan juga Twitter. Hal ini juga dibuktikan oleh survei yang dilakukan oleh Hootsuite pada kuartal 3 di tahun 2021. Dari hasil survei tersebut didapatkan bahwa 62% responden menganggap Facebook itu adalah media sosial yang paling efektif untuk berbisnis. Dilanjutkan juga oleh Instagram pada 49% dan Twitter pada 40%. YouTube sendiri berada di peringkat kelima dengan persentase sebanyak 34%. Selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga. Pertanyaan 3 yaitu mengenai dampak positif apa yang kamu rasakan saat menggunakan media sosial YouTube. Pada pertanyaan ketiga ini berupa jawaban yang diketik sendiri oleh responden. Oleh karena itu, kami mendapatkan jawaban yang beragam. Dari hasil jawaban yang beragam ini dapat disimpulkan bahwa sebagai mahasiswa merasa media sosial YouTube dapat membuat mereka menambah ilmu, pengetahuan, atau wawasan baru. Sebagian juga berpendapat bahwa media sosial YouTube membuat mereka mendapatkan hiburan untuk melepas stres. Contohnya, channel YouTube yang menghibur adalah Raditya Dika yang menyajikan konten stand-up komedi. Kemudian, untuk melepaskan stres kita dapat mendengarkan musik melalui YouTube. Terdapat juga responden yang menjawab bahwa media sosial YouTube menjadi sumber untuk mereka belajar dan juga untuk memahami materi yang tidak dimengerti. Dari hasil di atas dapat dilihat bahwa media sosial YouTube membawa banyak manfaat bagi mereka. Dalam mencari hiburan, YouTube dapat menyajikan banyak tontonan yang menghibur, mulai dari konten dalam negeri maupun dari luar negeri. YouTube juga dapat membuat kita menambah ilmu pengetahuan atau wawasan baru. Contoh channel YouTube-nya yang menambah ilmu pengetahuan atau wawasan baru adalah Nihongo Matapu atau biasa dikenal dengan Jerome Pauline. Ia banyak menyajikan konten mengenai budaya Jepang dan juga mengenai matematika. Melalui YouTube, kita akan belajar lewat video di mana akan lebih mudah dimengerti dan tidak membosankan. Pertanyaan keempat yaitu mengenai dampak negatif apa yang kamu rasakan saat menggunakan media sosial YouTube. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sebagian merasa bahwa media sosial YouTube membuat mereka kecanduan saat menggunakannya sehingga menjadi lupa waktu. Nah, sebagian juga menjawab bahwa media sosial YouTube membuat mereka terlalu banyak membuat waktu sehingga terdistraksi untuk mengerjakan pekerjaan lain. Terdapat juga jawaban bahwa media sosial YouTube membuat mata mereka lelah dan penglihatannya memburuk. YouTube memang dapat dijadikan sebagai alternatif yang sangat bermanfaat seperti mencari pengetahuan ataupun mengisi waktu luang dengan menonton hiburan. Akan tetapi, jika penggunaan YouTube yang berlebihan akan dapat menyebabkan kecanduan yang parah sehingga menimbulkan hal-hal negatif. Dari hal-hal tersebut dapat dijadikan sebagai bentuk waspada kita terhadap bahayanya kecanduan dengan YouTube.
Oleh karena itu, kita dapat lebih menghindarkan dan mengontrol diri dalam menggunakan YouTube. Kita dapat lebih memanfaatkan YouTube sebagai media belajar dan mengisi waktu luang dengan aktivitas yang lebih positif. Kecanduan inilah yang harus dihindari dan dikontrol agar mencegah terjadinya hal negatif yang beresiko buruk bagi kebiasaan dan kesehatan penggunanya. Yang pertanyaan kelima yaitu mengenai bagaimana sih cara Anda untuk mengatasi dampak negatif tersebut. Pada pertanyaan kelima ini berupa jawaban yang diketik sendiri oleh responden. Oleh karena itu, kami mendapatkan jawaban yang sangat beragam. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai mahasiswa menjawab akan membatasi diri mereka sendiri maupun waktu dalam penggunaan media sosial YouTube. Sebagian juga menjawab akan memasang pengingat akan waktu yang mereka habiskan pada media sosial tersebut. Berdasarkan respon dari pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa membatasi diri serta waktu bermain media sosial dan memasang pengingat merupakan cara untuk mengatasi dampak negatif. Bermain media sosial YouTube memang harus dibatasi karena jika tidak dibatasi, maka sama saja bahwa kita telah gagal mengatasi dampak negatif yang didapatkan dari bermain media sosial YouTube. Selanjutnya yaitu pertanyaan ke-6 mengenai apakah media sosial YouTube sangat membantu Anda dalam menjalankan minat belajar. Dalam diagram lingkaran tersebut didapatkan hasil bahwa sebanyak 91,2% atau 31 orang menjawab media sosial YouTube dapat membantu mereka dalam menjalankan minat belajarnya. Sedangkan sebanyak 8,8% atau 3 orang menjawab bahwa media sosial YouTube tidak hanya membantu mereka dalam menjalankan minat belajarnya. YouTube dengan segala video yang disajikan, baik itu video edukasi, video tutorial, video pengetahuan, dan lainnya, akan lebih membantu para mahasiswa dalam menjalankan minat belajarnya. Hal ini dapat menjadikan YouTube sebagai media yang disukai oleh para mahasiswa, karena memang sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa masyarakat, khususnya mahasiswa, lebih memahami informasi atau edukasi melalui YouTube. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan dengan hasil survei yang telah kami bagikan dan mendapatkan jawaban bahwa sebanyak 91,2% responden menjawab ya, jika YouTube dapat membantu para mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Bina Nusantara, dalam menjalankan minat belajarnya. Karena media sosial YouTube selain hanya memberikan edukasi berupa video, tetapi YouTube juga membuat penyertaan materi menjadi semenarik mungkin, sehingga hal inilah yang akan membuat para mahasiswa dapat lebih memahami materi tersebut lebih cepat dibandingkan dengan melalui buku pelajaran. Selanjutnya yaitu pertanyaan ke-7, apakah YouTube dapat menjadi referensi utama Anda dalam menjalankan minat belajar? Dalam diagram lingkaran tersebut didapatkan hasil bahwa sebanyak 61,8% atau 21 orang menjawab bahwa YouTube dapat menjadikan referensi utama mereka dalam menjalankan minat belajar. Sedangkan sebanyak 38,2% atau 13 orang menjawab bahwa YouTube tidak dapat menjadi referensi utama mereka dalam menjalankan minat belajarnya. Terdapat keyakinan bahwa memang YouTube dapat dijadikan para mahasiswa sebagai referensi utama mereka dalam menjalankan minat belajarnya. Hal ini terbukti berdasarkan hasil penelitian bahwa sebanyak 61,8% responden memberikan jawaban ya, bahwa YouTube dapat dijadikan sebagai referensi utama dalam menjalankan minat belajar mahasiswa Universitas Bina Nusantara. Secara umum memang YouTube dapat menyajikan informasi terbaru mengenai edukasi atau pengetahuan, sehingga hal tersebut akan memudahkan mahasiswa dalam mencari materi yang ingin dicari. Selain video pembelajaran, YouTube juga dapat memberikan video tutorial yang akan memudahkan para mahasiswa dalam memahami sesuatu, karena para mahasiswa hanya tinggal mengetik apa yang ingin mereka cari di kolom pencarian. Maka YouTube akan langsung memberikan video-video terkait pencarian tersebut. Oleh karena itu, hal ini tentu saja akan membuat para mahasiswa terbantu dan menjadikannya sebagai referensi utama dalam menjalankan minat belajarnya. Berdasarkan hasil yang telah
diuraikan, dapat disimpulkan bahwa media sosial YouTube memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap minat belajar mahasiswa Universitas Bina Nusantara. Pengaruhnya dapat dilihat dari YouTube yang banyak digunakan oleh mahasiswa sebagai tempat untuk menjalankan minat belajarnya. Karena dengan adanya YouTube, para mahasiswa akan mendapatkan ilmu pengetahuan baru. Oleh karena itu, YouTube dapat menjadi referensi utama mahasiswa dalam menjalankan minat belajarnya. Adapun selain digunakan sebagai tempat untuk menjalankan minat belajar para mahasiswa juga menggunakan YouTube untuk hiburan dan bisnis. Dengan segala hal yang dapat dilakukan atau dicari di YouTube, membuat masyarakat, khususnya para mahasiswa, merasa sangat terbantu. YouTube tidak hanya memberikan dampak positif bagi para mahasiswa, tetapi juga dapat memberikan dampak negatif jika para mahasiswa tidak dapat menggunakan YouTube dengan bijaksana. Para mahasiswa dapat mencegah agar tidak terkena dampak negatif berupa kecanduan terhadap platform video visual ini dengan cara terus berusaha untuk lebih mengendalikan diri dan membatasi waktu mereka ketika sedang menggunakan YouTube. Oleh karena itu, sangat diharapkan para mahasiswa dapat menggunakan dan memanfaatkan YouTube dengan bijaksana dan sesuai dengan kebutuhannya, agar YouTube dapat menjadi tempat yang tidak hanya membantu para mahasiswa, tetapi juga memberikan dampak positif dan tempat untuk mengekspresikan diri, serta ide-ide yang kreatif dan inovatif bagi sekitarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.